tidak ada larangan bagi umat Islam untuk menikmati kesenangan dunia. Bahkan kita ini sesungguhnya di dalam Al-Quran yang hadir ini para orang tua diberi dua amanah oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita yang sudah jadi orang tua ini kan sebagian masih belum, tapi kita yang orang tua itu diberi dua amanah oleh Allah terhadap anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Kepada muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat. Maka pada pagi hari ini kita telah dapat menunaikan qiyamul lail berjamaah. Mudah-mudahan dengan menunaikan qiyamul lail pada pagi hari ini Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersolawat dan berkirim salam untuk Rasul kita semua yang hadir mendirikan qiyamul lail dan hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini, keluarga kita di rumah, kedua orang tua kita, kandung, mertua, yang masih ada maupun yang telah tiada, kiranya di yaumil qiyamah kelak semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah banyak diingatkan tadi oleh imam kita di dalam mendirikan sholat malam. Tidak dilarang bagi kita, tidak ada larangannya bagi kita untuk menikmati kesenangan dunia. Tidak ada larangan bagi umat Islam untuk menikmati kesenangan dunia. Bahkan kita ini sesungguhnya di dalam Al-Quran yang hadir ini para orang tua diberi dua amanah oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita yang sudah jadi orang tua ini kan sebagian masih belum, tapi kita yang orang tua itu diberi dua amanah oleh Allah terhadap anak-anak kita. Amanah pertama untuk urusan dunia dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Kalau ibu ada Quran di HP-nya atau memang ada Quran yang ada terjemahnya, sekalian saja tadabbur. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu amanah pertama tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibu langsung lihat Qur'annya Ibu ya, surat 4 ayat 9. Karena saya akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an semua. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya
kalian khawatir, hendaknya kalian waspada, hendaknya kalian hati-hati, jangan sampai di belakang hari kalian meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah kesejahteraannya. Jadi umat Islam itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah ekonominya. Jangan sampai umat Islam meninggalkan keturunan-keturunan yang miskin. Jadi ingatkan. Amanah kedua tadi dibaca juga oleh imam kita, surat At-Tahrim tadi itu, surat 66. Ibu cari surat 66 ayat 6. Ini amanah kedua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang bengis, yang mereka tidak pernah menentang perintah Allah. Yang neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah batu-batuan, ya. Jin dan manusia di situ juga. Jadi ada dua ya Bapak Ibu, amanah Allah kepada kita para orang tua. Saya tegaskan, tunjukkan di ayat yang lain supaya umat Islam itu memang memperhatikan kedua-duanya. Coba buka surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-77. Jadi kalau yang ada Quran, yang ada terjemahannya dimanfaatkan. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Sudah ketemu Bapak Ibu? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah olehmu karunia Allah untuk keselamatan negeri akhirat. Ini sudah sesuai pesan Allah pada orang tua. Kemudian kita diperintahkan supaya semuanya mencari keselamatan untuk negeri akhirat. Lanjutannya coba lihat. Walatansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai karena bercita-cita masuk surga, engkau melupakan kesenanganmu di dunia. Jadi umat Islam itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keselamatan negeri akhirat. Tadi surat At-Tahrim sudah saya baca. Tetapi jangan sampai karena kita bercita-cita masuk surga, kita melupakan kesenangan di dunia. Oleh karena itu, imam kita, Imam Syafi'i, menasihati kita supaya dapat dua-duanya. Kata beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin menguasai dunia, engkau ingin hidup baik di dunia, maka hendaklah engkau berilmu, berpendidikan tinggi. Jadi tidak ada cara lain, kata Imam Syafi'i, supaya keturunan kita ini menikmati kesenangan dunia, kecuali memberikan pendidikan yang terbaik kepada keturunan kita. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan, man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi.
Apabila engkau menginginkan keselamatan negeri akhirat, maka hendaknya kalian menguasai ilmunya. Wa man aradahumma fa'alaihi bil ilmi. Apabila engkau menghendaki kesenangan dunia dan akhirat, maka hendaklah engkau menguasai ilmu kedua-duanya. Jadi untuk keselamatan di akhirat dan kebahagiaan di dunia, maka kita para orang tua harus membekali keturunan kita dengan pendidikan yang terbaik untuk kehidupan dunia, sekaligus memberikan ilmu yang terbaik untuk ad-dinul Islam. Jadi anak-anak kita ini harus tidak boleh mengabaikan kepentingan dunia. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau kita sekarang punya anak umur 20-30 tahun. Kita punya anak umur 20 sampai 30 tahun. Lalu anak kita ditakdirkan umurnya seperti Mahathir. Berapa umur Mahathir sekarang? 97 tahun. Masih sehat. Jangan-jangan nyampe 100. Apa Bapak Ibu tega melihat anak kita dari umur 30 sampai 100 tahun dalam kehidupan menderita? 70 tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Tapi fenomenanya, saya harus cerita. Saya sampai jam 3 nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya khawatirnya ini tausiah terakhir. Jadi saya sudah niatkanlah menahan kantuk, nanti masih harus nyetir jauh ke Bekasi. Mohon doanya nanti. Nah Bapak Ibu sekalian, fenomenanya begini, kita harus sadar sebagai umat Islam. Sekarang itu Ustaz, negara-negara yang paling makmur di dunia itu belum ada negara Islam. Itu fenomenanya. Negara yang paling makmur di dunia di mana? Yang orang-orangnya nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah sholat subuh berjamaah. Luxembourg nomor 1, Finlandia, Switzerland, Norwegia, New Zealand, sampai Singapura itu nomor 9 terkaya di dunia, paling makmur. Kalau Bapak Ibu tinggal di sana, rumah nggak usah dikunci karena nggak ada pencuri, orangnya udah kaya semua. Tapi ke masjid kita taraweh milih sendal yang paling jelek. Masih khawatir sendalnya hilang. Coba bayangkan keprihatinan. Padahal ayatnya jelas. Surat Al-A'raf ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu. Surat 7 ya. Ayat 96. Wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya orang itu kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ya. Cuma orang Islam itu sering mengukur ketakwaan itu Pak, hanya dari bajunya koko putih, pakai peci, qiyamul lail. Mengukur ketakwaannya di situ. Dia tidak mengukur perilaku lain yang tadi disampaikan oleh imam kita, nanti saya bahas. Termasuk orang Islam itu mengukur ketakwaan, rajin baca Quran, tapi belajar malas, itu nggak takwa. Jadi anak-anak orang Islam itu yang takwa itu belajarnya juga gigih. Padahal kalau dia beriman dan bertakwa, barokati minas sama'i wal ardh. Pasti Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau sudah berkah dari langit dan bumi, harusnya negaranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negaranya itu sejahtera, makmur, sentosa. Tapi kenapa sekarang yang sejahtera negara-negara yang orangnya nggak pernah sholat? Karena orang Islam memisahkan ketakwaan itu ketika di dalam masjid dan di luar masjid. Saya mohon maaf nih Bapak Ibu, kan pendidikannya di Inggris. Saya sekolahnya itu tahun 91, sekolahnya di Inggris. Dan saya sudah mengunjungi banyak negara di Eropa. Yang namanya Jerman, hampir semua tempat sudah saya kunjungi. Lihat sekolah-sekolah. Sudah pernah tidur di Skotlandia, tidur di Jerman, tidur di Prancis, saya tidur di Wales. Sudah pernah. Orang sana itu, ini anak-anak ini, kalau belajar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam baca buku, istirahatnya sebentar banget. Tapi kalau kita, anak kita, belajarnya dikit banget. Itu bukan orang takwa. Orang takwa itu belajarnya kenceng, kuat. Nah inilah sayangnya umat Islam membedakan ketakwaan di dalam masjid dengan takwa di luar masjid. Di Indonesia itu kan ini fenomena yang saya tunjukkan. Pergi haji kan ngantrinya 20-30 tahun. Tapi yang banyak korupsi orang haji juga. Saya kasih tahu. Wali kota Bandung, wali kota mana lagi, namanya Islam banget tuh. Ini. Jadi ketakwaan itu ukurannya di dalam masjid dan di luar masjid. Nah, tapi saya nggak meneruskan itu karena kan waktunya sebentar. Saya mau teruskan tadi imam kita di rokaat yang ketiga tadi, rokaat pertama untuk 2 rokaat kedua gitu ya, menyebutkan kesenangan dunia tidak dilarang, tapi di surat Ali Imran, silahkan dibuka, tadi imam kita baca itu tadi saya ingat di rokaat ketiga, ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah. Tapi saya konfirmasi dulu, suara saya ibu mendengarnya jelas atau kurang jelas? Jelas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah pada pandangan manusia, senang terhadap perempuan, senang terhadap kesuksesan anak, harta benda yang banyak, sawah ladang yang luas, emas perak yang bertumpuk, kuda tunggangan, senang kendaraan, ganti-ganti mobil, ganti-ganti motor. Tapi itu semua adalah kesenangan di dunia, kata Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi di ayat berikutnya, tadi yang dibaca oleh imam kita, ayat 15-nya coba lihat. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mau nggak saya kasih tahu yang lebih baik dari kesenangan dunia tadi? Tapi tidak boleh diabaikan ya, tidak boleh diabaikan kesenangan dunia, karena tadi amanahnya jelas, kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang miskin. Tapi Allah mengingatkan, mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari kesenangan dunia itu? Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma jangan ditafsirkan takwa itu ukurannya hanya sholat, qiyamul lail, baca Quran, puasa, tapi kerja nggak jujur, nggak amanah. Nanti ada pembahasan saya masuk. Tidak produktif, males belajar, males bekerja, nggak takwa. Orang takwa itu faida farokah fansob. Itu kita baca, cuma nggak paham artinya, nggak baca juga tafsirnya kita. Orang takwa itu kata Allah Subhanahu wa taala tadi surat Al-Nas surat 94 ya, Ibu. Ayat ke-7 itu teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi selesai berdakwah, selesai berjihad itu, masuk waktu sholat, leha-leha dulu, santai-santai dulu, diingatkan sama Allah, Muhammad, kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, kamu sudah selesai dengan satu urusan, segera dong kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Orang Islam itu tidak boleh males, harus produktif. Tidak boleh habis sholat subuh banyak ngobrol panjang lebar. Itu boleh dilakukan hanya bagi pensiunan. Kenapa? Kalau pensiunan kan Pak tiap bulan masih dapat 3,8 juta PNS. Jadi habis sholat subuh ngobrol sampai duha, habis duha ngobrol lagi ngaji boleh. Pensiunan BUMN nggak dapat bulanan tapi dapat golden sick hands, waktu pensiun dapat 600 juta, 800 juta, 1,2 M. Atau pensiunan ketiga bukan PNS, bukan BUMN, tapi anaknya udah sukses semua, yang satu ngasih 1,5 juta, yang dua ngasih 2 juta, yang ini ngasih sekian, itu boleh ngobrol-ngobrol. Tapi kalau nggak ada itu jangan. Yang mana yang takwa itu? Orang takwa itu yang mana? Yang akan disediakan surga-surga. Lu kok surganya banyak? Maksudnya dalam tafsirnya karena surga itu bertingkat-tingkat. Tergantung amal kita. Siapa orangnya yang akan masuk surga? Nah, dilanjutkan oleh imam kita tadi. Di ayat ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Di antara doa-doa yang macam-macam itu, yang banyak-banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi doa yang paling disukai Allah adalah orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu senang kepada orang yang suka mohon ampun. Dan mohon supaya dibebaskan dari azab neraka jahanam. Nah, calon penghuni surga ini juga harus memenuhi persyaratan. Kita-kita ini, qiyamul lail ini cuma salah satu syarat dari syarat-syarat yang lain. Bukan satu-satunya qiyamul lail ini sebagai syarat untuk masuk surga. Tadi diingatkan oleh imam kita tuh di rakaat ketiga tadi tuh. Calon penghuni surga harus memenuhi 5 syarat. Kalau tadi paham enak dengernya ya kan. Tapi kalau nggak paham ya nggak enak. Saya nggak ahli bahasa Arab, tapi alhamdulillah seneng menghafal artinya. Karena pendidikan saya S1, S2, S3 nggak ada hubungannya dengan agama. Sekolahnya pun SD, SMP, SMA, sekolah umum, nggak pernah juga di pesantren saya. Pendidikannya di negara yang orangnya nggak sholat. Ada 5 syarat kata imam kita, ayat ke-17, nah coba lihat. Calon penghuni surga itu. 1,
as-sabirina. Calon penghuni surga itu syaratnya sabar. Yang kedua, was-shadiqina. Calon penghuni surga itu orangnya jujur, orangnya benar, rajin qiyamul lail. Kalau kerjanya nggak jujur membatalkan syarat masuk surga. Ini hati-hati. Syarat yang ketiga, wal qanitina, istiqomah dalam kebenaran. Sekarang kita Ramadan belum selesai, baru malam ke pagi yang ke-27 ya Ustaz ya, 27. Datang ke masjid sekarang masbuk, nggak usah bingung, masih dapat soft ketiga. Tapi di awal-awal Ramadan masbuk kita subuh, di emperan kita sholat. Istiqomahnya di mana? Istiqomahnya di mana? Padahal syarat masuk surga yang ketiga adalah istiqomah. Syarat yang keempat, wal munfikina, harus senang beramal dengan hartanya. Berarti orang Islam dianjurkan lagi sebaiknya berkecukupan supaya infaknya gede, supaya pada ngurusin anak yatim, supaya nyekolahin anak miskin. Sebab beramal dengan harta itu kepentingannya dua, untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Syarat kelima, alhamdulillah tadi kita kerjakan. Wal mustakfirina bil ashar, yaitu senang mohon ampun di waktu sahur. Sahur itu yang terbaik ya sebelum imsak. Artinya orangnya senang qiyamul lail sebelum sholat subuh. Alhamdulillah kita syarat yang terakhir sudah. Sabar. Coba angkat tangan, siapa yang bilang di sini sudah sabar? Saya itu sabar Pak kalau lagi ngasih pengajian begini. Tapi kalau sudah di jalan, pulang kerja, di rumah, istri saya, ayah nih ngomong aja ya sabar-sabar. Ibu ngomelnya berkurang. Ada berapa syarat masuk surga? 5. Tapi malam ini, pagi ini saya bahas satu aja, ngomongin sabar. Yang 4 insya Allah 4 tahun ke depan. Ngomong sabar Pak ya. Orang sabar itu ciri-cirinya 2. Coba lihat surat Ali Imran ayat 134. Tapi di situ Allah tidak hanya bicara sabar, bilang juga calon penghuni surga itu orangnya senang bayar infak dalam keadaan cukup maupun tidak cukup. Calon penghuni surga itu orangnya senang beramal dengan hartanya dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tapi bicara sabar, berikutnya lihat wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang sabar itu ciri-cirinya 2 kata Allah. Marahnya sedikit, bahkan kata Allah tidak suka marah. Bapak Ibu sudah tidak suka marah ya? Saya dulu berpikir Ustaz kalau sudah umur 60-an itu kan, sekarang udah kepala 6 juga saya. Saya pikir udah nggak pernah marah, saya pikir.
Tambah banyak orangnya cerewet. Tapi ingin masuk surga. Saya pikir dulu tambah tua saya insya Allah nanti tambah pemaaf lah. Tapi ternyata kadang-kadang sambil takbir Allahu Akbar, sambil takbir tapi nyimpan dendam di sini. Pantes nggak masuk surga, udah qiyamul lail masih punya dendam. Belum bisa memaafkan tetangga. Mohon maaf saya lupa sahabat Nabi yang dibilang ahli surga. Sholatnya aja terlambat dulu Pak. Fulan lah saya sebutnya nanti. Ya. Sampai penasaran sahabat yang lain nginep di rumah sahabat yang dibilang Nabi ini ahli surga. Malam diintip kamarnya tidur, nggak pernah bangun. Hari kedua nginep diintip lagi kamarnya, nggak bangun juga qiyamul lail. Tapi ini bilang Nabi ahli surga. Maka ditanya lah, apa sih amalan yang kamu lakukan kok kamu dibilang Rasul kita ahli surga, itu kenapa? Dia bilang, rupanya dia ngomong, saya ini setiap kali naik ke tempat tidur, semua orang yang pernah menyakiti saya maafkan. Jadi syarat masuk surga itu harus jadi orang yang pemaaf. Jangan pernah kita sudah qiyamul lail tapi masih menyimpan dendam. Yang ngomongin maaf orang itu juga gampang kalau lagi buka Quran begini Bapak Ibu. Tapi nanti kalau sudah keluar dari masjid, masuk ke tempat kerja, apalagi itu saingan kita, coba mampu nggak kita memaafkan kompetitor kita, kompetitor dalam bisnis, kompetitor dalam profesi. Ini pertama, dalam konteks muamalah. Kemudian mengapa kita harus sabar? Coba buka surat 29. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Jadi kita pagi ini membahas syarat masuk surga yang pertama ya, sabar. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini insya Allah yang hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini semua orang beriman. Kenapa? Karena semuanya sudah puasa, dan yang dipanggil puasa adalah orang beriman. Maka kata Allah, tidak ada di antara kita sebagai orang yang beriman kemudian steril, nggak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kita beriman, maka semakin tidak steril dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Terus tanya, kenapa ya semakin beriman malah diuji sama Allah? Ada nggak di sini Pak Guru atau Bu Guru yang hadir ini? Atau dosen seperti saya, ada nggak? Tapi saya bukan dosen agama. Kalau di kampus jangan dicari di jurusan agama Islam, nggak ada. Saya ngajarnya kalau di kampus itu leadership, kepemimpinan. Saya ngajar decision making, pengambilan keputusan. Saya kalau di Universitas Indonesia mengajarnya interpersonal skills, keterampilan berkomunikasi. Tidak mengajar agama. Kalau saya tidak memperkenalkan diri, dikira dosen IAIN, Ustaz. Saya dosen Universitas Negeri Jakarta sekarang. Tapi tahun 93 saya mengajar di Depok, di Universitas Indonesia, untuk mahasiswa S2. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebagai dosen atau sebagai guru, karena saya pernah jadi guru lama di lab school, Pak Mangun,
Saya punya murid nih 50 orang, punya mahasiswa 50 orang. Saya ingin tahu mana dari 50 orang ini yang pinter-pinter siapa aja nih, yang sedang-sedang siapa aja, yang kurang siapa aja. Harus saya apakan, Bu? Harus saya uji dong. Kalau tanpa ujian, tahu nggak saya bahwa ini pinter, ini sedang, ini kurang? Ya nggak bisa dong, harus diuji. Ujian satu kali bisa nggak dikatakan, mohon maaf ini bahasanya bahasa akademik. Ujian satu kali ada 5 orang dapat 100. Saya nggak bisa mengatakan 5 orang ini pinter, karena dalam bahasa akademik itu belum reliable, belum handal, belum dapat dipercaya, karena ujiannya baru satu kali. Jangan-jangan dapat 100 ini kebetulan. Maka supaya bisa dipercaya bahwa ini pinter, harus saya uji berkali-kali. Dalam satu semester paling enggak 5 kali ujian, dapatnya 100 terus, memang pinter. Kalau sudah 5 kali ujian. Begitu pula dengan iman kita. Kenapa iman kita perlu diuji? Ayat ketiganya menjelaskan. Surat Al-Ankabut. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamanal kadhibin. Dengan memberikan ujian kepada hambaku supaya dapat diketahui siapa di antaramu yang imannya sudah benar dan siapa di antaramu yang imannya masih dusta, masih pura-pura seperti orang beriman. Sebagai alat kontrol. Maka perlu ujian. Saya itu loh Pak sekarang walaupun memberi pengajian, kalau ditanya apakah Anda orang jujur, jawabnya susah karena saya belum dapat ujian megang jadi bendahara ratusan miliar, itu belum pernah. Jadi apakah saya orang jujur? Ya sekarang jujur, masalahnya belum pernah jadi bendahara. Nggak teruji Pak, nggak teruji. Saya waktu tugas di Menko Kesran 6 tahun, pembantunya Pak Abu Rizal Bakri, pembantunya Pak Agung Laksono, suruh mengelola setahun 40 miliar aja nggak berani Pak, merinding saya melihat uang 40 miliar. Takutnya mikir 2%-nya berapa ya dari 40 miliar. Kalau di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pak, di Kemdikbud, satu Direktorat Jenderal ratusan, bukan ratusan, nyampe triliun. Bayangin. Kita ini kan tidak korupsi karena belum ada kesempatannya Pak. Saya tanya di sini ibu-ibu, tidak hanya bapak loh Bu, ibu-ibu imannya kuat nggak? Bapak-bapak imannya kuat nggak? Ayo gimana jawabnya? Saya tanya, bapak-bapak permasalahannya pernah nggak punya kesempatan seperti Nabi Yusuf? Di dalam kamar, yang ngejar-ngejar perempuannya nggak pakai bayar. Kita ini Pak tidak melakukan maksiat karena modalnya nggak ada, kesempatannya nggak ada. Ibu-ibu juga begitu. Banyak ibu-ibu umur 50-an tertarik sama anak umur 30-an juga banyak. Bukan cuma laki-laki. Alhamdulillah Allah nggak pernah ngasih kesempatan. Maka iman kita terjaga. Bayangkan Ustadz kalau kita ini tiba-tiba ada anak perempuan umur 30-an, Pak nggak usah bayar deh, pokoknya temani saya tidur. Gimana kira-kira dredeg nggak Ustadznya? Ustadz yang nggak tertarik sama perempuan karena nggak sehat, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Tapi Ustadz yang olahraga, lihat anak perempuan saya ini hampir tiap hari lihat anak umur 20-an, umur 30-an, cantik-cantik, dredeg. Dredeg Pak, karena masih treadmill tiap hari, masih main tenis. Masih minum vitamin tiap hari. Lihat perempuan dredeg Pak. Dredeg. Coba.
Maka nggak usah suka menghina orang. Nah, ini kok prostitusi, nggak usah dihina. Saya bisa cerita banyak tentang prostitusi. Kok tahu? Ya karena sudah sering penelitian. Mereka rata-rata prostitusi itu karena berlatar belakang miskin, janda masih umur 20-an, dan itu berkorelasi dengan pendidikan. Bapak-bapak tahu janda muda yang paling banyak di Indonesia di mana? Kalau saya tahu, dari mulai Indramayu sampai ke Brebes itu paling tinggi. Kenapa? Karena mereka menikah, pendidikannya hanya sampai SD. Orang SD itu lulus umur berapa? 12 tahun. Maka mereka menikahnya umur di 15-an. Kalau orang lulus SD, itu menikahnya rata-rata di Brebes itu umur 15 sampai 17. Orang kalau lulus SMP, kan umur 15, menikahnya umur 17 sampai 20. Orang kalau SMA lulus umur 18, menikahnya 20 sampai 22 tahun. Orang kalau sarjana umurnya 22 tahun, maka menikahnya umur 22 sampai 25. Penelitian psikologi, orang yang menikah usia 15 sampai 17, ketahanan menghadapi kesulitan masih rendah dan ekonominya rendah. Karena mereka menikahnya musiman, begitu menikah 2 tahun punya anak, suaminya nggak kerja, cerai, punya anak. Ibu salahkan mereka mencari rezeki dengan cara terpaksa menjadi prostitusi. Kan orang tuanya itu yang kembali lagi ke amanah. Maka jangan meninggalkan anak yang miskin, nanti jadi prostitusi. Jangan laki-laki menganggap suci mendatangi mereka, kata Titik Puspa ya Pak ya. Apakah yang datang itu orang-orang suci? Bagi ibu-ibu ini jangan ditafsirkan negatif, saya ngomong janda muda ya. Tafsirkan persepsi positif. Artinya apa? Sekarang kalau ibu masih punya suami, pamitan sepedahan ke Brebes, harus diikuti. Kalau enggak, berbahaya Pak. Cuma pulang dikasih oleh-oleh telur asin, udah seneng. Jangan. Sekarang kalau suaminya sepedahan ke Brebes, mama ikut Pak, ngiringi pakai mobil. Wah, kan sayang tuh. Ya. Karena ujian itu Bapak Ibu, kenapa saya ngomong ke sana ngomongin soal iman? Ujian itu bentuknya selalu 2. Coba lihat surat Al-Anbiya. Surat 21. Ayat ke-35. Tadi imam kita ngingetin juga, tapi bukan ayat ini yang dibaca. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ini sudah maklum bahwa kita ini akan mati. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kepada sebagian kita, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ujian berupa kesulitan-kesulitan, dan kepada sebahagian kita akan diuji oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan. Wa ilaina turja'un. Dan kepadakulah kalian semua akan aku kembalikan. Pak, kita semua ini meskipun rumahnya gede, ada yang datang sini rumahnya gede, mobilnya banyak, pernah susah. Minimal kadang-kadang susah itu karena melihat anak kita yang tidak rapi, yang rumah tangganya nggak rukun, cemas. Walaupun di kamar tidur kasurnya harga 5 juta, 10 juta, seorang direktur utama bicara kepada saya, kaya raya Ustaz, nggak bisa tidur sebelum minum 3 kapsul untuk supaya dia tidur, nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah kita ini duduk begini aja ngantuk, bisa tidur, saking tenangnya kita. Itu keberhasilan. Maka saya kalau lagi ceramah ada orang tidur, subhanallah,
Dia tenang sekali hidup. Nah, baru dengar ceramah belum selesai aja udah tenang, tidur. Nah, alhamdulillah, nggak semua orang tidurnya gampang. Pernah Bapak Ibu mengalami sudah di tempat tidur ngantuk tapi nggak bisa tidur? Dan ujian ini kata Allah Subhanahu wa taala, sayangnya saya bilang sayangnya, itu yang nguji keluarga terdekat kita. Bapak-bapak ini kalau saya ibaratkan Nabi Lut, yang nguji siapa? Kalau bapak-bapak ini Nabi Lut, yang nguji siapa? Istrinya sendiri. Ada dalam Quran tuh. Lihat surat At-Taghabun, surat 64. Ayat 14-15. Kalau ibu-ibu ini saya ibaratkan sebagai Asia. Ibu ingat nggak? Asia. Suaminya siapa? Fir'aun. Yang uji ibu suaminya sendiri. Ibarat kita ini Nabi Nuh, Pak. Yang uji siapa, Pak? Istri sama anak sendiri. Ibarat kita Nabi Ibrahim, yang uji siapa? Bapaknya sendiri. Ibarat kita Rasulullah SAW, yang ganggu siapa? Pamannya sendiri. Jadi ada aja keponakan kita lah, kakak kita, adik kita yang sampai sekarang nggak sholat-sholat, kita kepikiran ada. Bahwa ada orang yang sholat rajin ingat bapaknya sampai meninggal nggak sholat. Apalagi kalau agamanya beda. Di surat At-Taubah ayat 112-113 nggak boleh mendoakan ampunan lagi, Pak, kalau bapaknya tidak orang Islam. Apa nggak sedih anaknya rajin qiyamul lail? Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, pada Rasulullah SAW. Bayangkan apa nggak menderita kita? Ingat tentang bapak kita yang nggak pernah sholat. Dia musyrik, nggak boleh didoakan ampunan loh, nggak boleh, jangan sampai. Allah sampai bilang, Muhammad, Ibrahim, tidak patut bagi kamu mendoakan ampunan bagi kedua orang tuamu dan saudaramu. Karena bapaknya Nabi Ibrahim itu produsen berhala. Pamannya Rasulullah SAW juga demikian, nggak boleh didoakan ampunan. Tapi walaupun orang Kristen, orang Katolik, saudara kita kalau didoakan dapat hidayah, boleh. Dia masih hidup. Didoakan supaya sembuh dari sakit, boleh. Tapi meninggal mendoakan ampunan, nggak boleh. Ya, nih. Nah, sekarang kita bicara ujian ini. Ujian kesulitan. Karena kita semua walaupun berkecukupan secara materi, ada di antara kita pernah menghadapi persoalan dengan istri kita, suami kita, anak kita. Bahkan ada ujian sudah hafal semua ya, Al-Baqarah 155 ya. Itu rujukannya saja, tapi kan pengalaman kita sudah tahu, merasa cemas, kekurangan harta, disebutkan ujiannya, kurang buah-buahan, wal anfus, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Bahkan ada orang yang ujiannya kata Allah di ayat yang lain ditimpa malapetaka. Nanti saya tunjukkan ayat. Saya tadi janji 1 jam ya Bapak Ibu ya. 12 menit lagi ya Pak. Nggak apa-apa ya. Habis ini saya pamitan pulang. Saya sahur di rumah menemani istri saya karena tinggal bertiga di rumah sama anak yang kecil yang belum berkeluarga. Tapi sudah bekerja, alhamdulillah.
Supaya menambah kesabaran kita, Bapak Ibu, bersama-sama kita mempelajari hadiah yang dijanjikan Allah kepada orang yang sabar dalam menghadapi ujian kesulitan. Supaya menambah kesabaran kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hadiah kepada orang yang sabar dalam menghadapi ujian kesulitan. Tapi persoalannya, saya mau mengingatkan kita harus bisa membedakan ini ujian atau azab. Jangan setiap kesulitan ini ujian, jangan. Saya kasih ilustrasi. Mudah-mudahan yang hadir ini orang terpilih. Kita kan sudah qiyamul lail. Sakit jantung, ujian atau azab itu? Walaupun rajin sholat, saya tidak bisa mengatakan Bapak diuji sebelum tanya jawab. Saya tanya dulu. Rajin qiyamul lail, sakit jantung, saya tanya, Bapak ngerokok enggak? Ya itu Ustaz masalahnya, saya ngerokok sejak SMP. Azab itu, azab Pak. Harus tahu. Terus saya tanya, Bapak rajin olahraga enggak? Itu Pak masalahnya, saya males. Makan santan, saya cuma sekali-sekali Pak. Maksudnya, ya pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Hah? Terus sakit jantung. Apa sih pengertian azab? Coba kembali lagi. Kita belajar pengertian azab ya. Bapak Ibu buka surat 7 ayat 96 itu. Pengertian azab itu apa? Ya, surat 7 ayat 96 ya. Di tengah-tengah ayat, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena engkau mendustakan ayat-ayatku, sudah diingatkan jangan merokok, harus olahraga, banyak jalan, makannya diatur, kamu merokok terus, kamu nggak pernah olahraga, kamu makannya santan terus sekali-sekali, ya? Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, tapi tiap hari. Maka aku azab kamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Jadi azab itu adalah keburukan yang terjadi pada diri kita diakibatkan oleh perilaku kita. Allah itu ya Rahman ya Rahim. Saya tanya, ada orang rajin sholat miskin, ujian atau azab? Saya tanya, kenapa Bapak miskin? Itulah Ustadz salahnya saya ini dulu waktu sekolah kerjaannya bolos saja, nggak mau dengar orang tua. Ujian atau azab itu? Nah, jangan mudah menyalahkan Allah. Sebentar-sebentar ini Allah loh. Orang kemiskinan disebabkan kemalasannya, disuruh sekolah bolos, nggak pernah mau belajar, dinasehati nggak dengar juga. Allah bilang, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Kata Allah, semua keburukan itu disebabkan oleh perbuatanmu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ujian itu begini Bapak Ibu. Wah, ini saya jadi panjang lagi nih. Nggak selesai yang satu juga. 1 jam. Kita harus mengatakan ujian kalau sudah melewati 5 proses. Tapi nggak apa-apa lah, nggak selesai. Tahun depan kita lanjutkan di sini. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu lupa lagi. Saya mulai dari awal lagi. Alhamdulillah. Jadi anak-anak terutama ya, ujian itu sesuatu itu terjadi, dikatakan ujian harus melewati berapa proses? 5. Saya kasih tahu. Nggak apa-apa bicara di sinilah sampai saya tutup di pukul 3. Ya. Hah?
Jangan gitu, Pak. Bapak Ibu, sakit itu ujian kalau melewati 5 proses. Kemiskinan itu ujian kalau melewati 5 proses. Kecelakaan itu ujian kalau melewati 5 proses. Proses 1, buka surat 13 ayat 11. Di tengah-tengah ayat ya. Surat Ar-Ra'd kan? Surat 13. Ayat 11. Ini proses awal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu nggak pernah mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Sehat itu harus diikhtiarkan. Mengatasi kemiskinan harus diikhtiarkan, tidak boleh malas. Kalau malas, miskin bukan ujian. Sakit jantung, perokok bukan ujian. Harus tahu. Nggak boleh. Yang punya pabrik rokok itu nggak ngerokok. Yang punya pabrik rokok itu nggak ngerokok. Nah. Yang kedua, surat Al-Nasrah, lihat. Surat 94, ayat 7. Fa'idha farokta fanshob. Harus kerja keras, tuntas, berkualitas, produktif, tidak boleh malas. Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Proses ketiga, ayat ke-8. Wa ila rabbika farghab. Banyak berdoa. Banyak berdoa, minta kesehatan. Tapi harus ada ikhtiarnya. Minumnya 8 gelas sehari, 2 liter minimal. Harus bergerak. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekarang? Negara mana yang rakyatnya paling sehat di dunia? Ini ilmiah. Dan yang menyebabkan umur panjang itu apa? Ilmiah, saya bisa ngomong. Nanti kalau Bapak Ibu ngomong begini, Pak, Ustadz, umur orang kan sudah menjadi ketetapan Allah. Saya balik. Loh, Allah kan punya otoritas mengubah ketetapannya, Pak. Kalau Allah mau mengubah nasib kita umurnya panjang, bisa. Kenapa enggak? Makanya ada orang berdoa, ya Allah berikanlah aku umur yang panjang dalam keadaan taat. Sekarang, orang-orang yang umurnya paling panjang di dunia, ini report terbaru, Hong Kong. Rata-rata 85 tahun. Jepang itu nomor 2, 83,5 tahun. Orang Indonesia umurnya baru 60-an tahun karena nggak sehat-sehat. Hongkong orangnya sehat-sehat, orang Jepang sehat-sehat, orang Eropa sehat-sehat, umurnya panjang. Mahathir itu sehat, umurnya panjang. Dan yang menyebabkan umur panjang itu 3. Oh, panjang lagi nih ceritanya. Gak selesai-selesai. Ya tapi nggak apa-apa, namanya belajar ya Pak ya. Belajar bersama-sama. Yang menyebabkan kita umurnya panjang 3 Bapak Ibu. Mohon maaf aslinya karena ini report dalam bahasa Inggris. 1, financially secure. Secara finansial, secara keuangan aman, nggak pernah mikir duit. Jangan sampai mau beli rendang mikirnya seminggu, cepet mati. Mau beli rendang mikirnya seminggu, mau beli durian montong mikirnya 1 bulan. Karena 1 durian montong harganya 240. Semalam saya lihat ada yang 430 1 durian montong. Kalau makan musangking ke Malaysia, saya pernah nyesel makan musangking 1 juta. Bayangin, makan durian 1 juta, saya hitung pakai rupiah Pak ya.
Tapi kalau ingin makan durian mikirnya lama banget, matinya cepet. Nah, ini asli Pak. Ini penelitian. Dua yang menyebabkan umur panjang, healthy lifestyle, gaya hidupnya sehat, banyak jalan. Jangan beli gorengan 1 kilo, sudah yang mau dimakan gorengan naik motor, harusnya jalan kaki. Jalan kaki, ini naik motor. Mau beli rokok, naik motor. Udah nggak olahraga, habis itu ngisep asap, cepet mati lah. Cepet mati Pak. Yang ketiga, social commitment, banyak bergaul. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bersilaturahmi. Karena kalau kita silaturahmi, kadang-kadang lupa umurnya 70. Kalau ketemu teman-teman SMP, ketawa-ketawa seperti umurnya masih SMP. Itu maksudnya. Rezekinya panjang, ya betul. Saya ngomongin apa ya sampai ke sini tadi? Awalnya ngomongin apa tadi Pak? Lupa, saya mau balik lagi. Ujian atau asap. Jadi sampai level 3 banyak berdoa. Karena beliau katanya kecepatan 5 menit, jadi saya nggak enak mau berhenti. Jadi saya tambah dulu 5 menit. Jam saya sih kurang tinggal 3 menit lagi Pak. Jadi Bapak Ibu, kecelakaan itu ujian atau azab kalau ada ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Satu, pastikan tidak ngantuk. Kedua, jangan melanggar rambu lalu lintas. Kecepatannya dibatasi. Kalau saudara pulang sholat tahajud ngantuk, kecepatannya dihajar, kecelakaan azab itu. Pulang sholat tahajud, tapi ngebut, lampu merah, jalan terus, tabrakan, azab. Harus paham. Karena tidak melalui proses ikhtiar, tidak melalui proses doa. Udah dibilang maksimum kecepatan 100, dibikin 180. Sudah tahu ngantuk, gak berhenti. Maka saya mohon bantuan doa Bapak Ibu pulang ini agak nahan ngantuk. Karena hari ini saya penuh nih dari jam 8 sampai jam 12 malam tanpa berhenti. Pukul 8 memberi kuliah, pukul 10 memberi kuliah, pukul 1 memberi kuliah, habis itu muji 2 orang. Nanti Ba'da Isya di belakang Alexindo, di Pondok Bambu. Di belakang Alexindo mulai jam 10 malam sampai jam 12. Nyetir sendiri. Jadi perlu bantuan doa Bapak Ibu. Jadi yang keempat baru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu artinya menanti keputusan Tuhan setelah berusaha, setelah berdoa. Kita kan selalu pinginnya dulu sebelum menikah kan istri kita soleha ya Pak. Ikhtiarnya, nyarinya di masjid, nyarinya di kampus. Tapi kalau nyarinya di mall, istrinya nggak bagus, itu azab. Nyarinya juga di mall, Pak. Tapi kalau nyarinya di masjid, di majelis taklim, nyarinya di kampus, sudah berdoa, ternyata begitu dinikahi cerewet banget, itu ujian. Jelas ya? Jelas ya? Nah, maka tawakal itu adalah proses menanti ketetapan Allah yang kadangkala tidak sesuai dengan harapan. Kita selalu minta istri yang nilainya 100, minta rezeki nilainya 100, minta kesehatan nilainya 100, ikhtiarnya 100, dikasihnya yang nilainya 60. Itulah ujian. Maka yang terakhir, ujiannya itu harus disikapi dengan surat Luqman, surat 31 ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kaffara fa innallaha ghaniyun hamid. Bahwa ini ujian tetap harus diterima dengan penuh syukur dan sabar, ikhlas.
baru dapat hadiah 3. Yang 3 ini kita lanjutkan tahun depan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf lahir dan batin jika ada yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu apa-apa yang saya sampaikan ini. Sekaligus saya pamit, mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan terhadap perjalanan saya pulang, dan Allah melindungi kita semua. Allah menjadikan keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah memberikan keberkahan terhadap tempat tinggal kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.